Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati, terutama Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ketanggungan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi aksi nyata mobil 1.4 budaya positif yang diprakarsai oleh guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 2 Tanggungan Kabupaten Brebes, yaitu yang pertama atas nama Ahmad Kamarudin dan yang kedua atas nama Bapak Wirarahadi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segala keluarganya, para sahabat, para adik, para ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan semua syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, dilanjut lagi dengan sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Ketanggungan, kemudian dilanjutkan pemaparan materi modul 1.4 budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan secara kolaborasi antara Bapak Wirarahadi dan Bapak Muhammad Kamarudin. Kemudian diakhiri dengan doa penutup. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama mari kita buka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan niatan hari ini membawa kemanfaatan untuk kita dan untuk pendidikan nasional Indonesia. Mari kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hadirin saya hormati, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Ketanggungan. Dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Samsul Bahri SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pada yang kami hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Tanggungan, dan ketinggalan Bapak CGP, calon guru penggerak yang sekarang alhamdulillah sedang berbahagia bisa melaksanakan diseminasi dengan tidak ada halangan apapun. Selamat dan salam menanti rasa doa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami mewakili Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal, ingin menyampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya, karena ini adalah momen menggugah teman-teman yang belum ikut CGP untuk bisa bangun ya. Yang sudah bangun supaya bisa berjalan, yang sudah berjalan supaya bisa berlari. Karena calon
bisa membuka diri dulu supaya bisa bangkit dari ketidakberdayaan jadi berdaya, dan setelah berdaya bisa berjalan, dan pada akhirnya nanti yang lain juga akan merasakan hal yang sama seperti itu. Mudah-mudahan di kegiatan ini juga nanti yang belum tertarik menjadi tertarik, yang sudah tertarik bisa merasakan, dan setelah itu mencintai, setelah mencintai bisa melaksanakan bareng-bareng supaya SMP Negeri 2 Ketauan semakin hari semakin baik, bukan cuma Bapak Ibu gurunya, tapi anak didik yang sedang kita hadapi juga akan semakin baik. Apalagi di sini momennya adalah apa ya? Aksi nyata kebiasaan budaya positif ya, di mana budaya positif itu yang perlu kita budayakan. Setiap tindakan kebiasaan yang baik yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk karakter anak tersebut ya, yang pada akhirnya akan membentuk akhlak yang baik juga. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara desiminasi pada pagi hari ini, siang hari ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ke acara inti, yaitu pemaparan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak SMP Negeri 2 Tanggungan Angkatan 9. Yang pertama akan dipaparkan kepada yang terhormat Bapak Wirarahadi SE. Kami persilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Guru yang bahagia dan hebat. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi kaitannya dengan aksi nyata modul 1.4 yang nanti kita buat CGP. Saya Wirarahadi dan Muhammad Komarudin MPD akan berkolaborasi menyampaikan pemaparan materi yang akan kita lakukan, yaitu tentang budaya positif. Ini langsung saja. Di dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri Ketauan ini ada beberapa hal yang kita akan bahas. Konsep inti modul budaya positif ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, terus yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lanjut. Latar belakangnya mewujudkan visi guru penggerak dan menciptakan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ini kaitannya dengan latar belakangnya. Terus budaya positif merupakan ini rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya yang pertama itu menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Kedua, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran.
keempat, menciptakan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, menciptakan keyakinan kelas yang menjadi dasar bagi murid dalam bertindak. Ini ada beberapa tolak ukur yang kita ajukan, itu ada 3 tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas dengan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Kedua, terwujudnya budaya positif di sekolah yang terlihat dari kegiatan murid sehari-hari di kelas dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, tolak ukurnya penggunaan posisi kontrol manajer dan tindakan segitiga restitusi oleh guru pada saat menemui siswa yang bermasalah. Ini yang pertama, tadi ini kita akan sampaikan materinya, perubahan paradigma belajar. Ini kita bedakan menjadi 2. Yang pertama itu pendidikan zaman kolonial. Ini pendidikan pada masa Belanda atau pada masa Jepang, masa penjajahan sebelum kita merdeka. Dan yang kedua itu pendidikan paradigma baru. Ya, ini setelah kita merdeka. Yang pertama itu pendidikan zaman kolonial. Itu tujuannya apa pendidikan? Rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Ini berarti di sini untuk kepentingan Belanda itu melakukan pendidikan dengan tujuan khusus untuk mereka. Tapi setelah ada pendidikan paradigma baru, pendidikan berpusat pada murid untuk menciptakan kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Berarti yang bahagia di sini adalah muridnya. Pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terus profil pelajar Pancasila itu apa saja? Itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan terakhir itu berkebinekaan global. Selanjutnya ini ada pertanyaan tematik kaitannya dengan materi ini. Ini Bapak Ibu guru mungkin nanti bisa menjawab. Ini kegiatan ini menurut Ibu Bapak guru setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini menurut Ibu Bapak guru jawabannya setuju atau tidak setuju? Setuju menurut Pak Yamin. Mungkin siapa? Bu Eda? Tidak setuju. Bu Anggun? Tidak setuju. Terus Bu Arifah? Ini 50-50. Ya mungkin dari Bu ini tidak setuju. Bu Tati? Tidak setuju. Berarti ada 2 pendapat, setuju dan tidak setuju. Nanti kita lihat jawabannya nanti. Jangan sekarang. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini menurut Bapak guru gimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju semua. Ya, kalau yang pertama itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Terus yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut betul. Setuju. Berarti ini dari 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu ada yang setuju dan tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplin anak, ada yang setuju dan tidak setuju. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga setuju semua ya. Terus yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini setuju ya.
Yang nomor 2 tadi setuju semua ya? Oh, tidak setuju semua. Berarti ini tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau ini setuju semua. Ya, kita lanjut. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Ya. Terus dari itu ada ini tanda panah seperti ini. Kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama. Ya. Terus terakhir bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini tujuan akhirnya. Terus lanjut, ini tulisannya mengelung-elung. Terus ini dalam upaya menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ini yang dekat ini, yang pertama ini apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Terus apa sesungguhnya arti disiplin sendiri? Terus apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mohon maaf ya. Iya, saya paham. Ini kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus di sini ada sebagian pendidik, tujuan kita adalah menjadikan murid yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Ini kita garis bawahi bahwa disiplin positif di sini adalah nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita lanjutkan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Ini selanjutnya langkah-langkah dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar disukai. Terus kedua, menanyakan ide murid-murid untuk mencapai kelas impian. Ketiga, mengambil kesepakatan dan ide murid-murid, kesepakatan dari ide murid-murid. Keempat, mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Kelima, menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Keenam, membuat poster kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, menempelkan poster kesepakatan kelas di mading kelas. Ini kaitannya dengan ini. Mungkin untuk selanjutnya nanti ke depan disampaikan oleh Pak Komar. Ini kita lanjut sedikit. Motivasi perilaku manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang serta sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka
percaya. Terus selanjutnya motivasi itu dibedakan menjadi dua. Motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Terus motivasi dari dalam, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam, menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ini ada selanjutnya konsekuensi penegakan disiplin positif. Ini hukuman dan penghargaan ini dalam kaitan ini tidak boleh ya. Penghargaan juga yang dilakukan terus-menerus itu efeknya kurang bagus, terus hukuman juga kurang bagus karena ini berasal dari luar. Konsep disiplin dengan identitas gagal ini hukuman ya. Menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, menjadi murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid jadi rendah diri. Terus yang penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Terus selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada dua. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Terus yang kedua restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid lebih bersemangat. Ini mungkin dijelaskan Pak Komar, Muhammad Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung saja saya meneruskan apa yang disampaikan Pak Wira, yaitu di tentang hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu lihat ada tabel ini membutuhkan coba dari konsep panjenengan Bapak Ibu mencermati dari tindakan guru. Ada beberapa contoh tindakan-tindakan guru. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku dengan menggunakan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena memang terlambat sekolah. Kasus yang pertama itu nanti panjenengan coba di amati apakah masuk ke hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, sudah jelas siapa? Bu Arifah. Itu Hukuman. Pak Yamin? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat hasilnya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir,
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu yang berwarna hitam. Ada yang kenapa Pak? Karena udah peraturan sekolah itu pakai hitam. Jadi konsekuensinya harus pakai sepatu. Aturan. Kenapa hukuman? Murid disuruh jangan dia tidak mematuhi apa itu peraturan. Karena dia malu. Hukuman apa konsekuensi ini? Nah, kita lihat. Ternyata yang pertama itu hukuman. Lari juga hukuman karena wujud fisik juga. Kemudian push up hukuman. Nah, mengganti kertas itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan konsekuensi. Dan yang terakhir karena tidak bersepatu seharian karena tidak hitam itu masuknya ke hukuman. Kemudian apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu? Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi kalau kita dengar sepintas itu agak mirip lah. Kadang kita susah membedakan ini suatu konsekuensi karena melakukan perbuatan ini atau ini masuk ke hukuman karena melakukan kasus itu. Coba kita tahu. Yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang tidak diinginkan ternyata terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Nah, fisik, push up, lari, terus ya jump squat atau sit up yang menggunakan gerakan-gerakan fisik yang menyakitkan. Itu masuk hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu juga hukuman. Paksaan, dipaksa, kamu harus datang sebelum jam 7. Kalau melewati itu, kamu silakan ambil sampah dari pojok sini sampai dengan musola. Itu hukuman, dipaksa. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tadi push up 1-2 kali sehat. Tapi kalau misalkan 50 kali, ya itu berarti leg lock. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena adanya hukuman, maka anak akan dilatih untuk berbohong. Kesalahannya itu serapi mungkin jangan sampai ketahuan. Itu. Kemudian marah. Akibat dihukum, saya nggak terima nih dengan guru itu. Nah itu berarti marah. Kecewa. Saya nggak cocok dengan guru itu. Kenapa sih saya harus dihukum yang seberat ini dengan kesalahan yang tidak sepadan lah. Nah kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tidak berlarut-larut. Ketika tadi anak mencoret-nyoret kertas milik anak yang lain, temannya, konsekuensinya yang mengganti kertas. Setelah itu sudah selesai. Tidak menjadi beban pikiran yang berlarut-larut. Kemudian ada agar anak itu menghargai kedisiplinan. Dengan kita menggunakan konsekuensi, anak itu akan lebih peka dengan saya sudah melakukan sekali, tidak lagi. Kemudian mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi yang namanya konsekuensi ini satu keputusan yang memang dipakai tapi tidak memberikan efek yang jangka panjang. Kemudian, selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kita makhluk individu dan sosial ini punya kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang memang harus kita penuhi. Yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup. Nanti yang seperti apa kita nanti akan sampai ke situ. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima.
Ini kebutuhan-kebutuhan 5 ini adalah yang mendasari kita untuk bisa berlangsung dan berinteraksi dengan yang lain. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu? Kenapa keyakinan kelas harus ada? Kenapa tidak peraturan atau tata tertib kelas? Kenapa yang dipakai itu keyakinan, bukan tata tertib, bukan peraturan? Nah, keyakinan kelas itu merupakan satu nilai kebajikan yang umum, yang universal, yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, bukan kalimat larangan, bukan kalimat kekangan. Nah, contohnya datang ke sekolah tepat waktu dan perasaan bahagia. Ini kalimat-kalimat positif yang bisa digunakan dalam keyakinan kelas. Kemudian bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap tenang saat jam pelajaran berlangsung, saling menolong dalam hidup dan berhubungan sama teman. Kemudian tahapan dalam keyakinan kelas. Yang pertama, kita lihat dulu daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Apa saja yang sekiranya ini nanti bisa diterapkan di kelas kita masing-masing nih. Kemudian yang kedua, baru tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Dari sekian rentetan nilai-nilai kebajikan yang disusun bersama itu, kita coba pilih-pilih yang sekiranya ini masuk cocok di kelas kita. Kemudian yang selanjutnya tahapannya yaitu sempurnakan. Disempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama tadi yang kita bahas, kembalikan ke dalam kelompok yang utama. Kemudian yang keempat tahapannya adalah buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas kita masing-masing. Setelah kita sudah dijadikan dipilah-pilih menjadi nilai positif atau keyakinan kelas yang utama, maka dijadikan rangkuman dalam wujud poster ataupun dalam tempelan sticky note di kelas masing-masing, dan itu akan menjadi pengingat kita. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, dalam membentuk suatu keyakinan kelas itu lebih abstrak atau lebih luas dari sekedar peraturan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Makanya tadi dari sekian setoran atau usulan dari anak-anak yang Pak saya mengusulkan ini Pak keyakinan kelas, itu kita pilih sampai dengan hal-hal yang memang mendasar yang harusnya ada di kelas kita masing-masing. Kemudian berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas, dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas harus ikut terlibat. Jadi bukan cetakan TU, bukan cetakan sekolah, tapi cetakan warga sekolah, warga kelas. Kemudian ini ada tabel antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu dibuat oleh sekolah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat atas turunan dari peraturan atau hal-hal yang disepakati oleh warga kelas. Contoh, ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nanti kira-kira kalimat positif yang menjadi keyakinan kelas itu apa? Kemudian coba satu dulu nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau dijadikan kalimat positif akan berbunyi apa? Contohnya kalimat yang bisa dijadikan keyakinan kelas ada disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, saling menyayangi. Maksudnya kayak apa?
tanggung jawab. Nanti kita coba lihat. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Nanti kita coba. Yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Coba nanti kita lihat. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Tanggung jawab atau hidup sehat. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri. Maksudnya apa itu? Menghargai, disiplin, gunakan masker. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Coba ya. Nah, tadi memberikan buku tanggung jawab. Jangan dikatakan kalau sudah pinjam ya harus mengenai orang lain, menghormati, bisa menghormati dan berkomitmen, melawan kekerasan, keselamatan, bisa. Nah ini kesehatan tadi, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari-lari, keselamatan. Nah kemudian yang selanjutnya ini beberapa proses pembuatan keyakinan kelas. Anak-anak kita diskusikan dulu bareng-bareng. Setelah diskusi, coba dengan dipimpin oleh atau difasilitasi oleh guru, rumuskan peraturan-peraturan kelas yang menjadi aturan pokok. Misalkan dilarang terlambat atau dilarang berisik. Nah, kata-kata dilarang itu yang menunjukkan aturan karena mengikat. Tetapi dari aturan ini akan dijadikan keyakinan. Tidak lagi bahasa-bahasa dilarang, jangan, itu tidak muncul lagi. Tetapi menjadi kalimat positif. Nah, kalimat positifnya tadi menghargai, menghormati, tanggung jawab, disiplin. Contohnya, tanggung jawab dalam tugas, saling menolong, masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, jujur dalam mengerjakan soal, dan seterusnya. Kemudian dalam seorang guru ya, posisi seorang guru itu mempunyai kontrol atau sebagai posisi yang bisa dilakukan baik itu menjalankan tugas kesehariannya ataupun sebagai fasilitator. Yang pertama ada penghukum. Nanti porsi penghukum itu seperti apa? Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru ini loh, kita bisa diposisikan sebagai di sebelah mana? Itu kita bisa menilai sendiri. Kemudian sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, lima posisi kontrol. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Ini kalau seorang penghukum ini bisa dengan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman itu bukan cuma push up kamu, keliling kamu. Omongan kita yang kasar, yang sekiranya membekas di hati anak itu hukuman. Kita sudah menghukum. Ya, itu penghukuman itu penghukum. Nah, kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kamu nih ya kok gangguan terus sih? Kalau nggak ngikutin saya, nanti saya ini yang diomelin kepala sekolah loh. Kenapa sih kamu nggak kasihan sama saya? Kita jadi mendetek anak-anak itu, iya ya, saya berarti ini salah ini. Nah, kita memojokkan anak itu tidak berkembang, tapi kita pojokkan. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi obrolan kita atau pergaulan kita dengan murid itu ya kayak teman sebaya. Dan ini kira-kira nanti akan cocok atau enggak dengan kondisi kita. Yang keempat sebagai pemantau. Ini tugasnya cuma mantau. Oh, ada yang telat, tapi tidak memberikan efek apa-apa. Nah,
sekedar memantau saja. Yang kelima, sebagai manajer. Kalau guru posisinya sebagai manajer adalah bisa merespon dan menunjukkan tanggung jawab guru dalam proses. Manajer itu merupakan posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dengan tanggung jawab, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kita ini di bagian yang mana? Bapak Ibu sendiri yang tahu. Kemudian contoh kasus dalam penerapan 5 kontrol sebagai penghukum. Contohnya kasus muridnya tidak memakai atribut lengkap satu pacaran. Kalaupun sebagai penghukum, berarti pakai aturan sekolah lalu berdiri di barisan yang lain. Kita pernah enggak? Kamu benar beri sama-sama, hadapnya matahari. Kita menghukum itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali sih bapak itu bilang sama kamu, kalau bapak ini kecewa sama kamu, karena kamu tuh nggak nurut, dibilang sekali 2 kali. Nah, kita menyudutkan anak itu dalam posisi yang bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman, ayolah ketik bapak ibu guru bangga kali ini tidak apa-apa buat salah. Jadi kita obrolan kita akan agak mendatar lah, landai dengan anak-anak kita. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Nah, kita tanya ke anaknya. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Kita ngobrol dengan anak, kita tanya, tidak langsung menjudge, tidak langsung menghukum, tapi tanya, kenapa kamu? Salahnya apa? Terus baiknya seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan pemantik. Setelah mengamati tadi dari kasus-kasus yang tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal sebagai pendidik, sebagai guru yang dapat menunjang motivasi intrinsik yang berasal dari anak-anak tersebut, dari diri anak. Nah, yang paling ideal adalah posisi manajer. Dari kelima kontrol itu, yang paling ideal itu manajer. Posisi ini sangat ideal karena posisi manajer ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada guru. Dan murid itu bisa memerdekakan diri. Kita tidak mengejudge, kita tidak menghukum, tidak menyudutkan. Kemudian tujuan akhirnya seorang guru adalah menciptakan guru yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini salah satu cara menanamkan disiplin pada murid. Restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teorinya seperti itu. Nah, tahapannya ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti apa sih kondisi yang bagaimana itu yang diinginkan di menstabilkan identitas? Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah kalau kita menemukan kasus pada siswa-siswa kita. Cara penyelesaian yang baik dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti langkahnya akan kita tahu. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan satu video yang menampilkan segitiga restitusi. Yang pertama, pada poin menstabilkan identitas. Ini membuat kesalahan ini bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak langsung menyalahkan. Berperan menggeser identitas murid yang gagal menjadi yang sukses tadi, yang sudah di awal. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kamu ini ya dibilang macam-macam, tetap aja kayak gitu. Itu juga kritikan. Kemudian yang selanjutnya, divalidasi kesalahan. Ini kalau dinyatakan dalam satu pernyataan ini bisa saja bertindak lebih gegabah dari hal itu. Kemudian bukan melakukannya tanpa suatu alasan,
kita cari apa alasan kenapa mereka melakukan hal itu. Kemudian kalau kalian mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, kemudian mungkin kamu bisa belajar suatu perilaku baru yang lebih efektif, dan bersediakah kamu mempelajarinya. Yang ketiga, pada menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik, secara dalam diri kita ini punya motivasi tersendiri. Kemudian saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan. Kemudian direfleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan yang muncul ketika Bapak Ibu melakukan sesi ini. Tapi sebelum itu saya sedikit tunjukkan video tentang segitiga restitusi. Kaget. Bukan yang cecak kembali. Katanya cakung bahasa maju. Cita-citanya katanya pengen jadi guru GPAI. Ini volumenya kurang jos. Belum. Pada saat Saya harusnya pakai speaker kecil. orang nggak sing cepitan ini. Nah, itu begitu. Iya waktu itu saya. Tapi itu nggak pakai kayak gitu. Tapi menurutku yang harus Suaranya guru. suaranya ini. Gue nyewa tempatnya tidak mbak. Balungan sewanya. Mantap. Saya tak gempa ya, goyang-goyang. Bisa Pakai HP kok. Iya. Oh iya goyang. Siapa ya, Mom? Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu contoh penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah sekarang sekarang perasaan Bapak Ibu, ini kita sudah masuk di akhir, bagian akhir. Perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti dari awal sampai akhir ini, apa yang terbersit ketika pemaparan tentang budaya positif di sekolah ini sekiranya bisa dilaksanakan di sekolah kita, apakah akan berdampak dominan di sekolah kita dengan segala hal yang pernah kita lakukan sebelum mengenal proses budaya positif ini. Monggo Bapak Ibu, Butari. Terima kasih Pak atas kesempatannya.
Setelah mendengarkan paparan dari para CGP, Pak Komar dan Pak Wira, saya jadi tahu bahwa selama ini saya itu ternyata hukum, Pak. Oh, mudah-mudahan ke depan setelah tahu tadi banyak sekali yang dapat saya ambil, mudah-mudahan suatu saat dan sepatnya saya bisa jadi manajer, Pak, guru yang berproses ini. Terima kasih. Bagaimana dengan Bu Enda? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sama Pak Komar ya dan Pak Wira yang sudah menyampaikan ilmunya. Saya sama seperti Butari perasaannya. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu salah ya. Betul, saya juga kayaknya tipe penghukum, belum bisa menjadi yang ideal, yang seharusnya saja dapat ilmu jadi manajer ya Pak. Betul. Iya itu betul, saya merasakan itu dan semoga kedepannya saya juga bisa menjadi lebih baik lagi untuk menghadapi siswa-siswa saya nantinya di kelas, dan semoga harapannya bisa menjadi di posisi manajer. Itu yang menurut Bapak Wira dan Pak Komar merupakan posisi yang ideal dalam pembelajaran ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan dengan kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita, mudah-mudahan ini menjadikan awal yang nantinya akan menjadikan anak-anak kita ini lebih nyaman, aman, dan merasa terlindungi di sekolah kita. Bukan menjadikan objek kasus, tetapi mereka akan dengan senang menyelesaikan masalahnya sendiri, dan nantinya bisa berbuah manis. Mereka akan belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi pribadi yang lebih disiplin dan lebih berbudaya lagi. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya dan Pak Wira dari awal sampai akhir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan apabila masih ada tutur dan kata-kata kami yang belum pas di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuannya mudah-mudahan kegiatan hari ini membawakan manfaat yang seluas-luasnya untuk kami berdua sebagai calon guru penggerak angkatan 9, dan mudah-mudahan secara luas memberikan manfaat untuk kemajuan SMP Negeri 2 Ketanggungan. Dengan berakhirnya acara pada hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, maka berakhir pula segala urutan acaranya. Maka mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang katon.